Jadi nikotin itu ada dua, freebase dan salt. Jadi salt itu, kalau freebase itu biasanya terasanya itu garuk di tenggorokan. Jadi dengan nikotin 3 mg itu cukup untuk rasa ngegaruknya. Kalau kita merokok tuh ada garuk nih di tenggorokan. Kadang-kadang ada orang batuk apa itu karena ada garuknya. Jadi freebase itu lebih fokus ke garuk. Kalau salt nikotin itu lebih ke apa ya? Lebih ke penyerapannya. Tidak ada rasa gatalnya, sedikit ada, tapi lebih fokus ke penyerapan. Kenapa salt nikotin tinggi? Karena untuk membantu penyerapan kebutuhan nikotinnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti yang friendly juga itu salt ya sebetulnya ya? Sorry, disclaimer itu adalah freebase. Oh, Jadi freebase. freebase karena cukup dibutuhkan rendah Oh, nikotinnya. Jadi karena garuk si freebase ini tuh. Jadi oke, kita butuh rendah saja untuk kebutuhan ngerasa ngerokok nih kayak gitu. oke, oke, oke. Jadi freebase. Kalau yang pot friendly, salt nikotin seperti itu. Oke. Terus ini ada yang tanya lagi, Pak Yugo. Ada kandungan CO-nya nggak di uap ini? Oke, jadi di uap ini tidak ada kandungan CO. Jadi kenapa saya tadi menyarankan ini yang cartridge itu harus diganti karena ada lifetime, ada lifespan, ada masa waktunya. Kalau sudah 2 minggu itu terasa gosong. Jadi CO itu karbon biasanya wanginya, baunya itu gosong. Jadi gosong itu karena sudah terlalu apa ya? Terlalu lama dipakai, jadi sudah tidak baik cartridge-nya. Nah, jadi CO itu selama cartridge-nya diganti mengikuti lifespan-nya, itu tidak ada namanya CO yang keluar dari port ini, dari vape. Jadi aman. Bukan dari bahannya atau mekanisme pembakarannya, tapi dari si alatnya sendiri itu ya, Pak Yugo? Yes, jadi karena CO itu kan karbon dari hasil pembakaran. Kalau di dalam ini, jadi di dalam ini kita bisa sebut namanya coil. Coil itu gumparan. Kalau gumparannya sudah jelek, itu baru mengeluarkan pembakaran. Makanya di sini saya tadi menyarankan untuk 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah diganti di sini agar tidak jadi adanya pembakaran di dalam sini, di dalam cartridge ini. Jadi tidak ada namanya CO atau karbon yang keluar. Dan kita hisap itu insya Allah nggak ada, saya bisa berani jamin. Pembakarannya jadi sempurna, kalau alatnya masih bagus, pembakarannya sempurna, jadi semua jadi uap gitu ya, jadi CO2 dan H2O. Ya, jadi izin kalau di vape itu pemanasan. Pemanasan. Ada pemanasan. Jadi tidak ada namanya pembakaran. Kalau terlalu lama itu lama-lama panas jadi terbakar. Makanya setelah 2 minggu baru bisa ada namanya sedikit pembakaran di dalam cartridge ini. Jadi cartridge ini memang harus apa ya, di maintenance lah. Jadi harus diganti, dibuang, diganti yang baru. Itu clear lagi, nggak ada yang namanya kerusakan di dalam ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti cartridge-nya juga disediakan ya oleh PTBS ya? Cartridge-nya Cartridge disediakan. semua ya, Pasti. jadi Ya. paket. Jadi nggak perlu beli di luar gitu ya, nggak perlu cari di luar ya. Nggak perlu, sudah paling terbaik di sini. Dan mungkin nggak bisa dicari ya, nggak bisa diganti. Mungkin beda gitu settingannya, bagaimana bentuknya? Biasanya untuk contohnya untuk barang yang ini, cartridge-nya harus pakai yang ini. Jadi sudah satu paket. Tidak bisa beli untuk merek lain, merek apa itu nggak bisa dipakai. Jadi memang harus yang dari power pot ini atau dari PTBS ini yang sangat kompatibel. Dan lifespan-nya juga bisa dibilang lumayan awet, kurang lebih seperti itu. Tadi lifetime itu berdasarkan waktu apa berdasarkan sedotan ya? Jadi biasanya itu berdasarkan dari berapa kali kita menyedotnya dari sedotan. Dan juga makanya saya tidak mau membuat lifespan yang begitu fix karena tergantung orang nih. Jadi memang dari sedotannya, kalau misalkan dia perokok berat tapi menggunakan 3 atau 9 mg nikotin, itu pasti dia bakal nyedot terus.
Tapi ada yang suka seperti itu. Saya tidak mau orang lain beda-beda lah. Tapi kalau misalkan perokok berat memakai yang 30 mg, itu mungkin 1, 2, 3 berhenti dulu. Nanti ngobrol-ngobrol 1, 2 berhenti lagi. Jadi tidak chain, tidak kereta lah kalau bahasa perokoknya tuh. Ya. Kalau kayak kapten yang disedotnya sehari cuman sekali sedotan aja gimana tuh Pak Yugo? Nah itu jadi diusahakan kalau misalkan sebelum itu kalau yang sehari sekali 2 kali sedotan itu saya Pak Ali. Iya, makanya itu gimana? Bisa 1 tahun itu, 1 botol liquidnya bisa 1 tahun kayaknya. Oke, jadi untuk penggunaan itu lebih baik kalau mau tidur itu dihabiskan. Misalkan biasa tidur jam 10 malam, oke, tapi jam 9 nih sudah habis, tapi masih pengen nge-vape nih, isinya setengah saja, jangan full. Karena nanti rasanya biasanya harus di dalam ini liquid sudah terkontaminasi dengan udara di dalam cartridge ini. Jadi lebih baik kalau sebelum tidur dikosongkan, dihabiskan di dalam cartridge, baru dicas. Itu paling optimal seperti itu. Kalau kelupaan 1-2 kali nggak apa-apa lah. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti isi sesuai dengan rencana penggunaan harian gitu ya? Yes. Kalau misalkan rencananya kapten rencananya cuman 10 kali sedotan gitu kapten ya, atau bikin batasan sendiri gitu ya, saya cuman buat gaya-gaya doang, dikalungin doang gitu ya, biar kayak orang-orang misalkan, kayak teman-teman. Isi setengah. Isi setengah. Oh iya, Pak Yugo, kalau yang tadi yang paling rendah itu kan yang 3 mg ya? Yes. Miligram. Itu kalau diisi full sampai 2 mili kan ya? Sampai 2 mili. Itu ada nggak sih hitungan standarnya itu tuh berapa kali sedotan? Nah gitu deh. Oke. Waduh. Berapa kali ya? Saya juga bingung sih karena setiap orang juga caranya beda-beda sih. Beda-beda. Ada yang minutnya 1 detik, 2 detik. Mungkin kalau saya, mungkin untuk takaran saya rokok yang 1 bungkus itu mungkin seminggu lah. Itu satu full kayak gini tuh mungkin setengah hari, dari subuh sampai jam makan siang. Sebelum jam makan siang saya pasti udah isi lagi. Jadi sangat hemat, benar-benar sangat hemat ini. Jadi bangun subuh-subuh, melakukan aktivitas sampai jam makan siang itu saya baru isi lagi. Kebetulan saya bukan orang yang di kantor, jadi saya banyak ketemu orang-orang juga, jadi banyak di luar. Jadi saya nge-vape itu nge-vape di luar itu lumayan rajin. Nah itu dalam 2 mili ini dari subuh sampai jam makan siang jam 11, jam 12 itu saya isi lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat membantu banget dari masalah keuangan saya pun jauh memotong. Oke, jadi kalau dari segi pot sendiri jenis-jenisnya Pak Yugo bisa kasih contoh nggak dan perbedaannya? Kalau di situ gimana? Atau kaitannya kalau kita kan jual power juice artinya bisa digunakan ke berbagai jenis pot kan? Seperti itu. Iya. Jenis-jenis pot yang lain ya penggunaannya. Jadi memang di luar sana banyak pot di toko-toko vape atau di mall atau di mana itu bisa kita temukan juga. Tapi memang saya saya udah mencoba dari power pot sendiri, itu mungkin penghantaran nikotinnya itu jauh lebih baik. Tapi tapi diperbolehkan juga untuk memakai pot dari luar, itu tidak apa-apa gitu. Misalkan memang ada saudara atau teman yang sudah vaping, sudah melakukan vape, itu tidak apa-apa memakai produk ini. Karena meskipun kita R&D-nya, research and development-nya fokus di power pot, kita pun tidak tutup mata, di luar masih banyak pot-pot yang lain. Jadi kita, di power pot ini rasa terbaik, kita coba yang di market yang paling penjualannya paling besar apa? Kita coba, ternyata rasanya masih oke. Kita coba ke pot yang lain, rasanya masih bagus. Jadi insya Allah produk power juice ini compatible untuk barang-barang di luar sana.
Tapi memang untuk rasa yang terbaik karena kita R&D-nya melakukan dengan power pot, itu terbaik rasa keluar di power pot. Kurang lebih seperti itu.